Tuhan. Apakah adik-adik semua masih semangat? Oke, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, biar lebih mantap. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ternyata masih semangat. Nah, adik-adik, untuk itu kita bangkit berdiri, masih bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Alkitabnya sudah diambil kan? Nah, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang masih bisa kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini juga Tuhan kami dapat melaksanakan ibadah walau dari rumah saja. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati hamba yang akan menyampaikan firman, begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu yang di rumah yang mendengarkan firman. Biarlah Tuhan mereka dapat fokus, dan biarlah Tuhan Kau jauhkan mereka dari kuasa-kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi mereka. Berkati mereka Tuhan, biarlah juga Tuhan mereka tetap bersuka cita walau ibadah di rumah saja. Bapa yang baik, kami juga sadar bahwa kami manusia yang berdosa. Biarlah Tuhan yang akan menghapuskan dosa kami, agar tidak ada penghalang bagi kami untuk datang kepadamu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, hari ini firman Tuhan kita diambil dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengerjaan suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Memimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini teks firman Tuhan kita ada 2 tokoh, yaitu Musa dan mertuanya. Apa adik-adik tahu siapa mertua Musa? Iya, mertua Musa yaitu Yitro. Nah, pada saat itu mertua Musa yaitu Yitro sedang berkunjung. Nah, mertuanya melihat Musa sangat sibuk. Dia sendirian menanggung beban. Nah, perkara-perkara di Israel pada saat itu sangat banyak. Jadi Musa itu harus ada di tempat itu dari pagi sampai malam karena sendirian. Nah, dan melihat itu, Yitro pun datang menemui Musa dan memberikan nasihat untuk memilih orang-orang yang cakap, yang takut akan Tuhan, yang benci akan suap, untuk memimpin orang. Jadi pada saat itu pemilihan orang-orang itu, jadi di Israel dibagi-bagi atas pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin 10.000 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, di situ orang-orang cakap itu
dipercayakan Musa untuk menghadapi perkara kecil. Namun saat perkaranya besar dan mereka tidak bisa menyelesaikannya, baru dihadapkan kepada Musa. Nah, untuk meringankan beban Musa supaya Musa tidak kelelahan. Nah, di sini adik-adik, kakak mau bertanya, siapa yang pernah diberikan nasihat baik oleh orang tua maupun guru di sekolah? Ayo, siapa? Ya, pastinya semua pernah ya diberikan nasihat. Dan kalian tahu adik-adik, nasihat itu selalu untuk kebaikan kalian. Nah, misalnya nih, Ana, jangan main handphone terus, kerjakan PR-mu. Nah, pada saat dapat nasihat seperti itu, kakak yakin pasti adik-adik yang di rumah pernah merasa kesal. Tah apapun, iya kan? Ayo ngaku, siapa yang seperti itu? Iya. Tahu nggak adik-adik, kenapa orang tua bilang seperti itu? Itu untuk apa? Untuk menjaga kesehatan mata kalian, supaya tidak lelah, supaya tidak rusak, supaya tidak rabun. Nah, jadi nasihat itu selalu untuk kebaikan kalian. Jadi jangan selalu berkecil hati kalau dinasihati. Nah, di sini firman Tuhan mengajarkan adik-adik untuk mendengarkan nasihat agar bisa lebih baik dalam mendengarkan dan melakukan nasihat. Sama seperti Yitro, mertua Musa, yang melihat Musa kelelahan. Saat Yitro memberikan nasihat, apa yang dilakukan Musa adik-adik? Iya, dia menuruti perintah mertuanya karena merasa bahwa itu meringankan bebannya. Nah, sama seperti adik-adik yang di rumah, segala nasihat yang kalian terima itu selalu untuk kebaikan kalian. Untuk itu, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa marah kalau dinasihati, karena itu semua untuk kebaikan adik-adik. Nah, dengan nasihat juga orang tua dapat berinteraksi dengan anak-anaknya, dan kalian tahu bahwa kalian salah. Jadi jangan pernah berkecil hati adik-adik. Kita seperti Musa. Saat Musa dinasihati oleh mertuanya, dia mendengarkan perintahnya dengan baik. Seperti itu juga adik-adik. Saat orang tua ataupun kakak, abang, atau gurumu sendiri sedang menasihati kamu, itu semua untuk kebaikanmu. Karena nasihat yang baik pastilah untuk tujuan yang baik. Nah, adik-adik di rumah jangan pernah merasa bosan, jangan pernah berkecil hati. Jadi dengarkanlah nasihat orang tua dengan baik. Baik, oke adik-adik? Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga adik-adik semua dapat berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang penurut, menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan nasihat orang tua. Terlebih guru di rumah dan Tuhan, supaya Tuhan senang. Nah, anak-anak sekolah minggu kan selalu menjadi anak yang baik kan? Iya, pastinya. Nah, mungkin sekian yang dapat kakak sampaikan untuk khotbah kita pada hari ini. Sekarang mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu lebih baik dalam mendengar dan melakukan nasihat. Tuhan, biarlah Tuhan kami dapat belajar, begitu juga dengan adik-adik kami yang di rumah, dapat belajar menjadi anak-anak yang penurut, dapat belajar bahwa nasihat yang baik untuk tujuan yang baik demi masa depan mereka yang lebih baik lagi. Biarlah Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dapat tersampaikan kepada mereka dengan baik ya Bapa. Ajarlah mereka untuk selalu turut perintah orang tua, terlebih perintah-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, biarlah juga Tuhan lewat ibadah ini sukacita mereka juga tidak pernah berkurang ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat virus yang semakin lama semakin parah ya Bapa. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap tenaga medis untuk menemukan vaksin ya Bapa, agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Biarlah Tuhan selalu memberkati bangsa dan negara kami agar bisa menjadi lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan kami dapat mematuhi setiap protokol kesehatan
agar kami terhindar dari setiap virus yang ada di negeri ini ya Tuhan. Bapa yang baik, inilah doa permohonan kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa permohonan kami. Melalui nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai kawan-kawan sekolah minggu, ayat hafalan kita minggu ini adalah Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung kebaktian kita. Sebelum kita berdoa dan menutup kebaktian kita bernyanyi satu lagu adalah Sukacita di Dalam Hati. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan masih tetap menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sudah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami ini boleh untuk memuji dan memuliakan Tuhan saja. Bapa yang di surga, kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, bukakan pintu hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu, supaya mereka mau mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Ya Tuhan Yesus, walaupun masih sampai saat ini anak-anak sekolah minggu masih mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online dari rumah, Tuhan tetap menyertai mereka. Berikan selalu kepada mereka semangat, kekuatan, kesehatan ya Tuhan, supaya mereka mempunyai kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan juga kepintaran kepada anak-anak sekolah minggu di dalam belajar di sekolahnya, untuk mempelajari pelajaran sekolahnya. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang sudah kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, yang mana juga kami masih dalam keadaan COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kehidupan kami, masyarakat kami ini, di Indonesia ini, supaya Tuhan COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan tidak semakin banyak ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami selalu ketenangan dan kenyamanan di dalam hidup ini Tuhan, supaya kami tidak tegang, kami tidak merasa ketakutan, kami tidak merasa gelisah dan tidak merasa khawatir Tuhan untuk menghadapi hidup ini, untuk menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, jikalau kami menyerahkan hidup kami ke tangan
dari mara bahaya dan menjauhkan kami dari virus corona. Tuhan Yesus, terima kasih semuanya Tuhan buat kebaikan, buat berkat-Mu yang kami terima. Bapa yang di surga, begitu juga kami mau berdoa buat orang tua yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati para orang tua anak-anak sekolah minggu, supaya mereka juga dapat membimbing dan mendidik anak-anak sekolah minggu untuk lebih semangat lagi, supaya anak-anak sekolah minggu mau beribadah secara online di rumah Tuhan. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas semua berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, begitu banyak salah dosa yang kami perbuat. Ampunilah kami terlebih dahulu Tuhan, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan